Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita. Orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halal dan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah pengajian kitab hikam yang saya muliakan, pengajian kita pada pagi hari ini tentu masih meneruskan dari apa yang kita bahas pada pengajian 2 bulan yang lalu. Saya mohon maaf, di pengajian bulan kemarin saya tidak bisa hadir karena kurang sehat. Tentu pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang hakikat tauhid yang harus selalu kita ingat di dalam jiwa kita, bahwa tidak ada apapun dan siapapun di dunia ini yang bisa memberi pengaruh apapun, menentukan baik dan buruk, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perasaan ini itu perlu dilakukan yang namanya riyadhah, yang namanya olah jiwa dari tingkatan yang rendah sampai nanti pada kesempurnaan. Imam Ibnu Athaillah pada hikam yang lalu itu membagi tingkatan pengetahuan orang terhadap perasaan ini menjadi 3 tingkatan.
Ini tentu kalau mau diingat itu mudah, di YouTube-nya Lentera Ilmu dan Rahman, itu tinggal dibuka pengajian yang lalu. Hanya saya ingin merefresh karena ini akan menjadi satu kesatuan. Kata Ibnu Athaillah pada hikmah yang kemarin, tingkatan hidup manusia itu yang paling dasar itu namanya syu'a'ul basirah, kemudian naik nanti menjadi ainul basirah, yang terakhir puncaknya itu adalah hakul basirah. Saya sampaikan pada pengajian yang lalu bahwa terminologi syu'a'ul basirah, ainul basirah, hakul basirah itu hanya mustalah, hanya istilah penamaan tergantung disiplin ilmu yang dipelajari. Orang yang belajar ilmu hadis itu tentu pernah dengar hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika malaikat Jibril itu menyaru, menampakkan wujudnya sebagai manusia, datang ke hadapan Rasulullah. Nanti di hadapan Rasulullah, malaikat Jibril itu bersimpuh seperti seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Maka kemudian malaikat Jibril ini bertanya tentang 3 hal. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga yang namanya ihsan. Islam itu adalah larutnya anggota zahir manusia dalam penghambaan kepada Allah. Itu dilambangkan dengan takbiratul ihram. Kita berikrar bahwa Allah yang maha agung, tetapi keagungan Allah itu boleh jadi masih dilambangkan dengan amalan jasmani kita. Rohaninya, hatinya itu belum tentu. Kita bisa lihatlah sekarang, Allahu Akbar, ada tukang sate depan masjid, ya. Udah gitu ngipas-ngipas dia. Maka begitu Allahu Akbar, yang seharusnya kita bertawajuh kepada Allah, itu yang diingat jadi sate. Ini ayam apa kambing? Kalau ayam Ponorogo apa Madura? Kalau kambing ini Tegal apa Betawi? Nah, ini kalau kita katakan sudah sholat, sudah memenuhi kewajibannya, iya, syaratnya terpenuhi, benar. Tapi masalahnya yang sholat itu masih apanya itu? Lahiriahnya. Nanti naik ini yang namanya iman, kata Rasulullah, itu tasdiknya pakai apa itu? Al-qalbu. Sekarang yang sholat itu bukan cuma apanya itu? Tangannya. Tapi ditambah dengan yang namanya hatinya. Begitu ngomong wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, maka dia kemudian khusyuk. Saya ini bertawajuh kepada siapa ini? Allah. Tapi nanti seperti saya jelaskan pada pengajian yang lalu, ada yang sampai pada puncaknya. Apa itu ihsan? Dia tidak lagi ingat apakah dia sholat atau berpuasa, dia makan atau minum, dia bekerja atau tidur. Yang dia ingat, apapun kondisinya, Allah sedang melihat dia. Maka dalam tidurnya dia tetap bertawajuh kepada Allah. Saat dia hiruk pikuk dengan ramainya dunia, hatinya tetap sujud kepada Allah. Ini namanya istilah dalam tasawuf al-fana. Semuanya hilang, semuanya melebur menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak ingatan dalam hidupnya. Itu yang kemudian saya katakan, ada dalam teori lain mengatakan ilmu yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Kalau ibu melihat api, maka punya ilmu. Kalau api itu panas, tapi pengetahuan kita itu masih sekedar api panas. Kalau nanti tangannya nekat megang api, maka itu namanya ainul yakin. Ibu yakin betul kalau api itu panas. Kenapa? Saya sudah pegang.
Tapi kalau nanti ibu betul-betul terbakar, ya kayak Nabi Ibrahim, maka ibu sampai pada yang namanya hakul yakin. Kalau kita tahu manasik umroh, mudah-mudahan bisa umroh semua, ya manasik umroh kita tahu. Nanti umroh itu ya tujuannya ke Ka'bah. Ka'bah itu di Mekah, itu namanya ilmu yakin. Karena tidak ada orang umroh ke Pondok Gede kecuali manasik, kan begitu. Tapi ilmunya mengatakan Ka'bah itu ada di Mekah. Begitu nanti sampai ini di Jeddah, maka boleh jadi lewat jalan tol itu menuju Mekah, itu nanti Masjidil Haram mulai apa itu? Kelihatan, karena sekarang ada Zam-Zam Tower yang tinggi. Maka itu sampai pada ainul yakin. Keindahan yang kita pelajari dalam kitab manasik, itu akan terasa indah begitu kita melihat Masjidil Haram dari kejauhan. Tetapi keindahan itu akan menjadi berbeda kalau kita sudah sampai di depan apa ini? Ka'bah. Mendengar si A itu cantik, itu indah. Tapi lebih indah lagi kalau dilihat. Ya, kita kan sering dulu masih muda itu ada gambar perempuan cantik digunting. Ya, begitu digunting itu, atau kalau sekarang di capture itu dapat dari apa? Instagram, cantik itu disimpan. Kita melihat saja pada lukisan itu sudah ada kebahagiaan, masya Allah, ciptaan Allah. Melihat lebih senang. Berjodoh di pelaminan, puncak kebahagiaan. Itu rasanya beda-beda. Maka pengetahuan kita terhadap Allah itu berbeda-beda, kata Ibnu Athaillah. Kalau sampai pada syu'aul basirah, ini ilmu teoritis. Allah itu Maha Esa, kita baca Quran, baca hadis, maka yushiduka, itu menghantarkan kamu terhadap pengetahuan bahwa Allah itu dekat dengan kamu. Tapi sekedar pengetahuan. Kita ngaji nih diceritain tentang fadilahnya tahajud, masya Allah, itu kadang-kadang terbawa. Tapi sekedar tahu kalau tahajud itu istimewa. Tapi nanti wa ainul basirah, kalau kita ngelihat orang yang ahli tahajud dengan kehidupan yang dijanjikan sama Allah, itu tushiduka. Maka nanti itu mengantarkan kita ada maka liwujudihi. Kita jadi tahu bahwa ketiadaan kita kalau berhadapan dengan wujud Allah, ini pengalaman hidup. Pengalaman hidup tuh kadang-kadang itu baru mengajarkan kita betapa kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tetapi nanti kalau sudah sampai pada tingkatan yang sempurna hakul basyirah, dialami secara langsung, maka kita akan sampai pada keputusan bahwa sejatinya saya ini tidak ada dan ada, itu tidak akan memberi pengaruh apapun, karena yang maha ada itu sejatinya Allah. Maka ini hikmahnya kemarin harusnya ditutup dengan hadis Rasulullah, kanallahu wala syai'a ma'ahu. Nih, kesimpulan dari yang kemarin yang belum sempat saya sampaikan karena saya sakit. Maka kemudian semua ini, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu kesimpulannya apa? Ini penting banget. Kanallahu, dahulu fil azal, itu yang ada cuma Allah. Wala syai'a ma'ahu, dan tidak ada apapun yang menyertai wujudnya Allah. Nih, Allah itu dulu tidak ada alam semesta, tidak ada semuanya itu, tidak ada. Ini ada karena diadakan oleh Allah. Dan harus diingat, wahuwal an, Allah itu sekarang alama alaihi kana. Itu sama saja dengan dulu. Samanya apa? Sama-sama tidak ada apapun di sisi Allah. Dulu nggak ada, sekarang nggak ada. Orang tanya, ada Pak sekarang? Dulu kan nggak ada langit, dulu nggak ada bumi, dulu nggak ada Muhammad Faiz, dulu nggak ada si A, sekarang kan jadi ada. Lihat, kita ini sering tertipu dengan wujud kita. Kita ini sebetulnya bukan mau maujud, bukan maujud berdiri sendiri, tapi kita diadakan oleh yang maha wujud, sehingga wujud kita itu bergantung kepada Allah yang hakul maujud. Nih gambarannya gini, orang sekarang ini
Karena hidup dengan hukum sebab akibat itu merupakan hakikat bahwa semuanya itu yang mewujudkan itu Allah. Contoh begini, kalau ibu dulu punya anak kecil yang jalannya itu masih tertatih-tatih, itu biasanya dilatih jalan sambil diapain ini? Dipegangin. Maka saya tanya sama ibu, anaknya sudah bisa berdiri? Dijawabnya sudah. Tapi berdirinya si anak itu bergantung dengan berdirinya si bapak. Kalau bapaknya tidak ikut berdiri dan memegang kedua lengan anaknya, maka si anak ini tidak berdiri. Maka sejatinya anak itu tidak pernah berdiri. Dia berdiri karena ada yang menyangga agar itu bisa berdiri. Saya ini nggak ada sebetulnya. Saya ada ini karena diwujudkan oleh Allah yang Maha Ada. Artinya apa? Keadaan dan keberadaan saya itu sebetulnya keadaan dan keberadaan yang tidak sempurna. Karena saya ada kalau diwujudkan oleh yang Maha Ada. Kalau yang Maha Ada yang bisa mewujudkan saya, itu juga yang bisa meniadakan saya, maka keberadaan saya dengan ketiadaan saya itu pada kuasa Allah sama saja tidak berbeda. Allah mampu mewujudkan, maka Allah mampu meniadakan. Yang tiada menjadi ada, yang ada menjadi tiada, maka sejatinya yang ada itu hanya Allah. Nih, tapi adanya secara penciptaan. Kalau adanya secara jasmani, jadi wihdatul wujud. Jadi Syekh Siti Jenar. Wujud kita sejatinya itu cuma satu. Tapi bukan jasmani. Allahnya. Allah yang maha wujud ini, itu yang ijad mengadakan kita semua. Artinya apa? Wujud saya itu menyatu dengan wujudnya Allah. Bukan jasmaninya. Dengan wujudnya Allah. Tanpa Allah mawujud, maka saya itu tidak akan wujud. Mawujudnya saya dengan mawujudnya Allah itu beda. Ini nggak boleh loh. Ini buat santri yang belajar ilmu sorof, hati-hati. Mawujud itu isim maf'ul dari wajada, nanti fahuwa wajidun wadaka mawujud. Mawujud itu kalau buat Allah nggak boleh diartikan Allah itu mawujud, Allah itu yang diadakan. Yang mawujud itu saya. Tapi mawujudnya Allah itu bukan mawujud diadakan, tetapi yang wujudnya itu maha terkenal, maha diyakini kewujudannya, sementara saya mawujud itu diwujudkan oleh Allah yang maha wujud. Ini agak bersentuhan dengan ilmu kalam, agak-agak ruwet. Ya, ini kenapa ngaji tasawuf jadi kesini-sini? Ini karena fondasinya, Jadi nanti yang akan dikatakan oleh Ibnu Athaillah ini bridgingnya, jembatannya, Pak. Jembatan untuk sampai kepada hikmah yang selanjutnya. Bahwa kalau ingin hidup itu sejahtera, yakinilah tidak ada yang wujud di dunia ini kecuali siapa ini? Allah. Wujud apapun itu bukan wujud yang sempurna, tapi wujud yang bergantung kepada Allah. Maka jangan pernah takut dengan ketiadaan dan jangan pernah gentar dengan wujud apapun karena dia diwujudkan oleh Allah. Ya, Indonesia kemarin menang lawan Thailand. Habis ini lawan Vietnam. Kalau menang lawan Vietnam, lawan siapa lagi? Hah? Kalau ngaji hikam, mestinya ini ya, PSSI itu ngundang saya ya, untuk ngasih spirit ya, bahwa orang pun tidak boleh takut. Karena kita kan sering takut nih, Pak. Sering takut gitu. Misalnya nih, anak kelas 6 itu kan punya klub sepak bola di Darul Rahman. Ya apa namanya, lupa saya. Saya dikasih kaosnya. Saya tidak pernah main bola, dikasih kaosnya saya. Nomornya keren lagi, nomor 10 kan gitu. Dikasih, bisa kesebelasan Darul Rahman. Berhadapan dengan Real Madrid. Secara teoritis kalah. Tapi secara akidah nggak boleh. Udah nggak usah main deh, pasti kalah. Nggak boleh. Karena yang memenangkan dan yang mengalahkan itu Allah. Real Madrid itu nggak usah ditakuti. Karena kalau Allah mau,
Jibril, itu Real Madrid lemes semua kakinya, kasih asam urat semua misalnya, yang tanpa makan lebih, kan menang kita, ya. Begitu mau menggerakkan, tahu-tahu kakinya kaku gitu. Tapi sudah bilang, lo bisa kok. Cuman persoalannya, kita tidak pernah yakin itu. Coba, udah lawan, insya Allah saya berdoa sama Allah, nggak bakalan, kan begitu langsung. Ya, itu persoalan sekarang kita. Contoh nih, ada orang kadang-kadang itu minta saya itu jadi wasilah. Dia punya masalah atau enggak naiknya pangkat. Gus, deket sama Pak Menteri. Ya kenal sih kata saya. Kenapa? Saya ini istiqomah eselon 3 di pojokan. Nah, terus bisa nggak Gus? Ada nggak perantara di kementerian itu yang bisa ngurusi saya? Saya kadang-kadang saya godain tuh orang. Ada. Penasaran dia. Siapa? Atur Gus, saya bisa ketemu. Bisa. Kapan aja. Tapi Gus Faisal ke antri, nggak usah, langsung sendiri. Siapa Gus orang? Allah. Itu marah orang itu, aneh. Allah nanti sebelum subuh doa saja sama Allah, itu marah orang. Saya serius Gus. Memang Allah tidak serius sebenarnya. Tapi kalau saya bilang nih, besok kita ketemu sama Pak Menteri. Ya, kalaupun Pak Menteri nggak ketemu nanti sekjen akan menerima kita. Wah, makasih Gus Wais, memang Gus Wais bisa kami andalkan. Tapi kalau saya jawab Allah, itu banyak orang serius kayak Gus sebentar ini serius masa depan saya ini. Memangnya Allah bukan masa depannya. Gitu. Kenapa demikian? Ini penting. Nanti tasawufnya itu hebat. Ibnu Athaillah bilang, kita ini akan berinteraksi dengan hukum sebab akibat. Mau pintar, ya belajar. Mau kaya, ya bekerja. Tetapi itu hanya sebatas ketundukan kita kepada Allah. Jangan sampai meyakini bahwa itu wujud hakiki. Yang mewujudkan saya itu Menteri A. Yang ngangkat saya itu si B. Jangan. Itu semua dari siapa ini? Allah. Kenapa berusaha? Itu lain perkara. Tapi tanamkan keyakinan bahwa semuanya itu nggak punya fondasi yang kokoh. Fondasinya tuh cuma Allah. Allah pergi dari dia, runtuh. Nah, ini penting banget nih. Kalau sudah sampai ke sana, ya, kalau Anda tanya, gimana Pak sampai ke sana? Saya juga belum sampai ke sana soalnya gitu. Saya masih percaya duit, ya kan? Masih percaya gelar, percayain. Sementara orang yang sampai di sana, itu yang namanya dalam tasawuf itu fana. Dia lebur hanya dengan sifat Allah keseluruhannya. Dia tidak lagi bertanya mengapa begini dan mengapa begitu. Yang ada dalam benaknya, pelajaran apa yang akan Allah berikan kepada saya. Kalau kita enggak, kita kalau dikasih duit, alhamdulillah Allah cinta sama saya. Tapi kalau dikasih duit, Allah benci sama saya. Kita nggak pernah tuh. Duit sampai ke kita, itu kita hati-hati mau sendiri nggak? Kita begitu dapat semuanya, itu merasa Allah itu cinta sama dia. Lebih parahnya, Allah dianggap temannya, itu bahaya. Lalu karena kita begitu kan, merasa rajin sholat, merasa soleh, lalu kemudian dia memasukkan dirinya itu pada kelompok auliaillah. Karena ada gitu kan, kita lagi rajin sholat, lagi baik sama orang, tahu-tahu orang tuh iseng, Fityan tuh iseng sama saya. Karena kesombongan kita keluar. Ya, hati-hati, ini waliyun min auliaillah kualat. Saya bilang sama Allah, kebelangsak loh. Nah, yang begini itu memperlakukan Allah kayak temannya. Dianggapnya bisa dimainkan. Oleh karena itu, ketika kita tahu, oh iya ya, saya dikasih karomah. Misalnya, kan kadang-kadang ada, Pak. Ada, saya punya pengalaman kayak gitu ya. Ada orang sakit. Saya cerita pengalaman pribadi. Saya ngajar di masjid. Dulu saya masih rajin ngajar di masjid, belum kayak sekarang gilang-gilang terus. Dulu saya itu istiqomah, Pak. Saya tidak ngajar di masjid itu kecuali malam Jumat. Jadi hidup saya maghrib isya itu semuanya ngaji kitab kuning itu, lekaran itu di banyak tempat di Jakarta. Jadi saya dulu istiqomah dari tahun 2007 sampai mungkin kira-kira pindah ke Jakarta 2 tahun lah, sampai 2017 mungkin. Setelah pindah ke sini, orang pinggiran, saya nggak susah akses ke tengah. Mulai dari situ saya kehilangan rasa istiqomah. Dulu istiqomah saya, Pak, mungkin 10 tahun lebih itu saya Sahih Bukhari, Maroki, Ubudiyah, itu kitab-kitab kecil itu saya ngaji lama. Satu ketiga, ada orang lama tidak datang ke pengajian saya.
Maka saya tanya orang itu sama orang lain, kemana bapak itu? Kok lama nggak ngaji sama saya? Sakit Gus. Sakit apa? Nggak bisa jalan. Sudah berobat? Sudah ke rumah sakit, sudah ke alternatif. Karena beliaunya rajin ngaji sama saya main ke rumahnya. Main ke rumahnya. Senang dia, Masya Allah Gus, iya ya, sakit apa bapak? Saya ini nggak bisa jalan Gus. Mungkin pengapuran kata dokter sudah ini, saya sampai pernah disuntik itu, sekali suntik itu 4 juta zaman itu. Mahal sekali katanya. Terus pengobatan harus juga. Saya itu ya niat menggembira, dia kan ngomong, doakan saya Gus ya. Oh, jangan saya doa kata saya. Bapak aja doa sendiri. Gitu. Kepengen sembuh Pak, kepengen. Ini orang istiqomah. Saya itu ngomong ngetes saja. Kalau mau sembuh, Bapak baca sholawat Nariyah 441 kali. Saya juga belum pernah baca itu. 441 kali. Terus nanti Pak, setiap habis subuh, ini nggak ada ijazahnya nih. Bapak jangan amalkan ini, ya. Nggak ada ijazahnya ini. Habis subuh sampai menjelang duha, dari asar sampai maghrib, Bapak baca ayat Quran. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Berapa kali Gus? Ya banyak-banyak dah kata saya. Bisa 2000 bagus kata saya. Saya nggak pernah amalin Pak. Diamalin sama orang itu. Sembuh Pak. Masya Allah. Sembuh, sehat, ngaji. Nih, orang itu percaya betul kalau saya itu sohibul kaum. Kenapa? Sembuh. Nah, satu ketiga, ini permasalahannya ini dealingnya orang ini semua. Temennya satu itu datang ke masjid ngaji sama saya, itu mukanya tengok kayak gelisah gitu. Habis ngaji saya panggil, kenapa Pak? Handphone saya hilang tadi Gus, ketinggalan waktu mau ngaji ke sini. Ketinggalan, jatuh, nggak tahu. Tadi Bapak di mana? Saya makan mie sebelum ngaji itu, makan Indomie katanya di warung. Udah ditanya sama tukang warungnya, sudah kata saya. Malam ini sholat pasrah, saya bilangnya, terus ngomong sama Allah itu, ya, ngomong apa? Baca ayat Quran. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Nanti baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, banyak-banyaklah. Berapa? Ya pokoknya banyak-banyak. Bisa 99 kayak apa banyak. Dibaca. Terus saya bilang besok habis baca ini balik ke tukang mie itu, ya, pasrah sama Allah gitu. Dia balik beneran Pak. Kata dia ada orang ngebalikin, mungkin nyolong asal nggak tobat dibacain kayak gitu. Itu dia datang sore, saya kan ngaji lagi besoknya di masjid yang agak jauh dari situ tapi masih sedaerah situ di Jakarta Timur gitu. Jadi dia datangnya cium tangan saya, Gus alhamdulillah apa? Saya betul-betul habis asar balik ke sana. Terus ini handphone saya, ini dikasih tahu handphonenya. Itu kejadian mungkin tahun 2010, 2011 lah. Ya. Saya itu berpikir, ini kalau diterus-terusin, setiap saya ngaji nggak disuruh ngajar, gitu. Kayaknya disuruh nyempur orang. Gitu. Lihat. Maka hari itu, saya tuh ingat sama guru saya. Kamu tuh kalau ada apa-apa, itu jangan vonis ini nikmat apa musik, jangan. Pelajaran apa yang ingin Allah berikan kepadamu? Saya berpikir pelajaran ini penting buat saya. Kalau ini saya nikmati, Masya Allah. Sekarang saya terima tamu di rumah ini rasanya. Ya kan, kenapa? Saya nikmati. Tapi saya tahu ini ujian dari Allah. Kalau mikir-mikir amplop, enak yang begitu. Ya, nggak keringetan, nggak. Yuk Pak ngajar hikam ini, saya kan deg-degan depan Anda nih. Kalau salah ilmu bahaya. Artinya ketika saya ngajar kayak gini, itu kan otak saya dipacu ini untuk menarik semua pengetahuan yang pernah saya dapati. Itu kan saya tarik supaya saya sampaikan ke depan Anda. Kalau saya ngaji tafsir, ini makanya para pemirsa ini yang di TV ini ada yang salah paham. Kenapa Gus Faiz kalau ngaji hikam tuh enggak baca kitab aja? Kenapa enggak baca tafsir saja? Saya kepengen baca gitu, tapi saya ingat dulu nasihat guru saya. Kata guru saya, lebih bagus kitab itu kamu ambil pokoknya. Keterangan lainnya enggak usah kamu baca. Tapi kamu sebelum ngajar, baca kitab yang terkait dengan pelajaran itu 20 kitab. Gitu.
Jadi kalau ngaji tafsir, itu ayatnya yang kita baca, mufradatnya yang kita baca. Tapi saya tidak perlu mengajarkan tafsir Jalalain, kata guru saya kalau pengajian umum kayak gini. Tapi sebelum ngaji, saya punya kewajiban membaca 20 tafsir. 20 tafsir itu nanti saya olah menjadi seperti yang Anda lihat dan yang Anda dengar. Saya pikir-pikir ya, iya ya, kalau ngaji itu kan repot, capek, tanggung jawabnya berat. Kalau timbang sembur-sembur gitu, kan enak. Kalau nggak makbul pun tinggal saya nyalain orangnya. Lu nggak ikhlas kali bacanya, kan gitu kan. Lu nggak bener kali bacanya, nggak segitu kali, coba cek ulang. Kalau gini kan tanggung jawab besar. Tapi saya selalu ingat, ada apa-apa. Itu tanya yang pertama kali, pelajaran apa yang akan Allah berikan kepada saya. Maka kalau sudah seperti itu, maka kita itu menjadi nikmat gitu. Kalau lagi nggak dikasih, pelajaran apa? Oh iya ya, Allah sedang ngajarin saya gimana caranya sabar. Ketika dikasih duit, Allah ngajarkan kepada saya gimana caranya bersyukur. Nah, kalau sudah kayak gini, itu maka yang ada di depan itu Allah, gitu loh. Bukan apa ini? Bukan wasilah hidup ini. Nah, ini sebetulnya yang akan ditekankan oleh Ibnu Athaillah. Kalau kamu sudah sampai pada hakul basyirah, ya, maka kamu ujungnya itu tidak akan pernah melihat wujud sesuatu atau ada wujud sesuatu itu kecuali yang dilihat siapa? Ini Allah. Nah, kalau sudah begitu, maka nanti orang yang sampai pada makom sufi ini itu selalu melihat orang lain itu dengan ain rahmah. Karena apa yang terjadi di depan dia itu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngelihat orang bermaksiat misalnya, kalau tahapannya masih ilmu basiroh, dimaki-maki orang. Tapi kalau ngelihat ada maksiat di depannya, ya kan dulu ada cerita unik gitu. Dulu guru saya itu cerita, ada setan itu berwujud seperti manusia datang ke alim besar ini. Ini cerita tidak tahu benar atau tidak, tapi saya dapat dari banyak orang. Iblis sama setan itu cerita depan orang alim ini, guru, bagaimana kalau saya pensiun? Ya, kan bagus juga kalau setan pensiun. Ya, setan pensiun, kata saya boleh nggak guru pensiun? Oh jangan. Kalau kamu pensiun, saya kehilangan pekerjaan. Benar kan? Ustaz itu kan didengar ucapannya karena kita merasa ada ucapan lain yang mengganggu kita. Karena ada yang mengajak ke neraka, maka Anda perlu datang ke pengajian ini karena dalam keyakinan Anda, kalau saya datang ke sini, itu akan ingat sama yang namanya surga. Tapi persoalannya, kalau di luar sana sudah tidak ada godaan, Anda sudah ingat surga di luar, maka Anda kan tidak perlu datang ke sini. Itu yang harus kita lihat bahwa semuanya itu sebetulnya wujudnya Allah. Imam Abdul Hasan As-Sadili, sufi besar, pendiri tarekat Sadiliyah, itu pernah lihat orang doa di Ka'bah. Doanya ini luar biasa. Doa di multazam Ka'bah itu, doanya bukan untuk dia. Ya Allah, aku mohon ya Allah, hapuskan maksiat dari muka bumi. Bimbing semua orang ya Allah untuk dekat kepadamu dan tidak ada lagi mereka yang berani bermaksiat kepadamu. Itu dipanggil orang itu sama Imam Abdul Hasan As-Sadili. Kalau kamu berharap semua orang baik, lalu di mana nanti nama Allah Ghafurur Rahim? Lalu di mana sifat Allah yang Tawwabun Halim? Tawwab itu maha menerima taubat, Ghafur itu maha mengampuni. Ini tentu perlu apa ini? Dosa kan? Iya. Maka kalau sudah lihat kayak begitu, Pak, orang sering tanya, Allah itu menciptakan dosa apa enggak? Ini ngajinya pelan-pelan ya. Ini ngajinya ini saya ngajar begini itu cuma di Darul Rahman. Di tempat lain saya nggak berani ngajar kayak gini. Orang timbul pertanyaan, kalau begitu Pak, kebaikan dan keburukan itu kan memang pilihan hidup manusia. Tetapi karena Bapak tadi bilang bahwa yang mewujudkan itu Allah, wujud semua ini itu berasal dari sumber wujudnya Allah, wujudnya saya, wujudnya Bapak, wujudnya gelas, wujudnya burung, wujudnya angin, wujudnya waktu, semuanya ini itu kan bersumber dari wujudnya siapa ini? Allah. Kalau begitu, pencurian itu juga yang mewujudkan Allah. Perzinaan itu yang mewujudkan
Allah. Sebagaimana bapak sholat dan ibu puasa, itu yang mewujudkan Allah. Nah, kata-kata ini yang harus hati-hati. Karena sejatinya semua yang terjadi ini itu cerminan dari al-asmaul husna. Di situ ada pencurian, tapi di situ ada Ghafurur Rahim. Di sini ada pelatur masuk surga hanya karena kasih minum anjing, tapi di situ ada Syadidul Iqab yang menyatakan bahwa ada perempuan ahli ibadah memenjara kucing 1 malam sampai mati, maka perempuan ini masuk ke dalam apa ini? Neraka. Ini sebetulnya manifestasi dari semua nama dan sifat siapa ini? Allah. Maka kalau sudah seperti itu, nih, tapi harus diartikan positif. Setiap kita melihat keburukan, maka yang dilihat itu aspek positifnya. Nih, setiap kita mendapatkan keburukan, itu yang muncul sifat baiknya Allah. Nih, sakit, gara-gara sakit, rajin sholat duha. Atau ibu-ibu misalnya, yang suaminya ketahuan kawin lagi. Nah, ini yang paling pahit aja lah contohnya ya. Yang suami yang kelihatannya setia begitu, tiba-tiba terdengar kawin lagi. Yakin yang nggak pernah doa kepada Allah jadi doa. Ya Latif, lembutkanlah hati suamiku agar kembali ke pangkuanku dan melupakan yang itu. Kan begitu kan? Nah, ketika kita, oh iya ya, sudah lama saya tidak zikir ya Latif, maka Allah ingin menyebut lutfullah. Gimana? Hanya dengan cara suaminya selingkuh, maka muncul ya Latif. Ya, nanti kalau yang tidak mampu, itu biasanya ya sudah. Itu biasa begitu tuh. Nah, ini Bapak ya, ini yang sebetulnya yang diinginkan dalam ilmu apa ini? Tasawuf ini. Jadi semuanya itu kita lepaskan bahwa itu semuanya pasti ada apanya? Hikmahnya. Oleh karena itu nih, selanjutnya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dalam hikamnya, setelah kita paham pada Su'aul Basyirah tadi, pada Ainul Basyirah, pada Haqqul Basyirah, bahwa Allah itu yang maha maujud, semuanya itu adalah manifestasi dari al-asma'ul husna dan sifat Allah yang mulia. Maka lihat, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amal. Nih Pak, kalau nempel di sini Pak, senyum tiap hari, ditabok orang ketawa. Kenapa? Kata Ibnu Athaillah, la tata'adda, jangan pernah kamu melampaui niyatu himmatika, visi, motivasi, keinginan apapun dalam hidup ini. Ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin pintar, ingin sakinah, ingin apa saja. Jangan pernah kamu berdoa, memohon, berharap ila ghairihi, kepada selain apa ini? Allah. Kenapa? Fal karim, karena Allah yang maha karim, maha dermawan ini, la tatakhattahul amal, dia tidak mungkin dilampaui oleh cita-cita apapun. Ini lihat, ibu kalau punya suami yang dermawan, itu biasanya tidak pakai minta dikasih. Nih, orang kalau dermawan Pak, ya, itu tidak pakai minta dikasih. Orang kalau maha kaya, ya, suami ibu itu kan perhitungan karena pas-pasan, gitu loh. Ya, iya kan, itu pas-pasan. Ya, minta uang, pasti suaminya itu mikirnya apa? Saldo ATM berapa? Gaji bulan depan berapa? Ini kan kayak Ibu Sri Mulyani kan, ini kebijakan fiskal rumah tangga ini, ya kan? Berapa dapatnya, berapa disalurkan. Tapi kalau suaminya kaya banget, kan nggak pernah. Coba, kita kalau lihat orang kaya belanja buah, itu cepet banget. Ya, saya masuk ke toko-toko buah yang mahal itu. Kalau orang yang datang itu orang kaya, itu mangga tuh main dimasukin aja, gitu. Kenapa? Kalau nanti asam semua, beli lagi, orang kaya. Tapi kalau pas-pasan, masya Allah, mangga pakai istihoroh, bayangin. Ya Allah, kata saya, dipegang, ini pakai nanya lagi menjual. Ini manis nggak Pak? Yang jual manis. Saya pikir langsung dimasukin, enggak. Masih dilihat, ngambil satu lagi. Masa harus istihoroh dulu? Kenapa? Karena kita terbatas. Tapi kalau maha kaya, kan nggak gitu.
Kan nggak gitu. Kalau orang itu maha dermawan, itu kadang-kadangnya itu nggak pakai minta, malah dia apa kan itu disuruh. Maka kalau Allah, ini kita bayangin, kalau kita punya suami, punya istri yang sayang sama kita, sudah sayang duitnya banyak banget. Iya, ya itu hanya ada dalam pengajian hikam tuh, ya nggak usah ini dipikirin sih. Kapan punya suami begitu ya repot kalau ngaji. Ya ini yang saya ceritain ini cuma ada di mic ini loh, ya. Itu nanti ibu bisa tahu lah rasa suami ibu di pengajian hikam dan realita di rumah itu beda, ya. Ibu nih, kalau punya kayak gitu tuh, ya suami yang kayak gitu, yang kaya banyak duitnya, itu kadang-kadang kita nggak mau dipaksa untuk mau, gitu. Bagaimana dengan Allah yang maha kaya? Bagaimana dengan Allah yang maha tahu? Apa Allah tuh nggak tahu kalau saya lapar? Tahu. Allah itu maha kaya, maha dermawan. Tapi ini bukan persoalan lapar dalam hidup ini. Di situ ada persoalan ketundukan. Di situ ada persoalan penghambaan. Di situ ada banyak persoalan yang membuat kita nanti kalau lewat itu semua jadi baik. Maka sejatinya ketika kita yakin Allah, ya, itu harusnya kita tidak usah pernah berharap aneh-aneh ke yang lain. Satu contoh nih, kita kalau diundang orang nih, yang ngundang orang kaya, begitu waktu makan tenang gitu. Antrian masih panjang, tenang. Kenapa? Dia motong sapi 5. Nih, motong sapi 5. Ya saya kalau di Saudi itu kadang kaget gitu. Itu kambing bakar itu kadang-kadang ada 5 di rumah itu. Yang datang itu 15 orang. Saya bilang, ini acara kok orang-orang masih sepi. Kata teman saya Arab, memang segini yang saya undang. Loh, kita 15 kambingnya 5. Bayangin, 15 kambingnya 5. Berarti satu orang itu bisa dapat berapa? 15 kali? 3 orang. Sementara kita di Indonesia satu kambing satu RT gitu loh. Itu persoalan gitu. Ya, makanya teman-teman yang sekolah lama di Saudi dan banyak duitnya, itu kalau pulang biasanya berantem sama istrinya atau sama ibunya. Kenapa? Makannya nggak tanggung-tanggung. Biasa makan ayam sendirian 1 ekor gitu loh. Sendirian, begitu pulang ke Indonesia 1 ekor ya 1 keluarga gitu ya. Saya pikir-pikir, jadi ketika itu kambing banyak kan kita tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita tahu yang ngundang ini orang kaya, banyak, tenang. Kiai itu kalau yang ngundang orang kaya, itu ceramahnya tenang, anteng. Kenapa? Tahu dia. Ini kalau saya 1 malam di sini, ini pasti amplopnya ditambahin, ini pasti. Ya itu kan manusiawi. Kalau kita bisa membayangkan itu kepada manusia, niscaya betul hidup kita ini. Kenapa kita kemudian tidak memandang itu kepada siapa itu? Allah. Nah, ini penting. Kita ini jangan pernah gitu loh, curhat itu kepada selain siapa ini? Allah secara hakikat. Jadi nggak usah berlebih-lebihan. Karena kalau berlebihan, jangan-jangan nuduh Allah. Nih, kita jangan-jangan sering nuduh Allah. Karena bangun tuh cerita sama ini. Pusingnya, kriuk, kenapa? Udah ngaji hikam sama Faiz, malam Jumat keluar datang, ya kan? Manakiban ikut, ziarah Wali Songo paling depan. Kenapa hidup kita kebelakang amat ya? Seakan-akan kita sedang mencurhati Allah. Di mana Allah? Apa kurangnya saya? Loh, ini kan namanya pengakuan kepada siapa ini? Allah. Kita tidak usah begitu, karena Allah itu maha karim. Nah, ini kadang-kadang yang tidak kita miliki sebagai kekayaan, dan itu dimiliki oleh orang yang dianggap gila pada masa Abbasiyah itu, yang saya cerita, namanya Bahlul Abu Amr ini, As-Sayrafi ini luar biasa ini Bahlul. Bahlul itu Pak, kalau kita lihat nih, itu keyakinannya terhadap Allah itu mengalahkan orang yang berilmu tinggi. Bahlul itu pertama kali terkenal itu gara-gara dipanggil orang gila sama Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu naik kuda. Tiap lewat situ mesti ketemu Bahlul di kuburan. Maka dipanggil, ya Bahlul ayyuhal majnun, orang gila hidup di kuburan. Maka Bahlul itu karena dipanggil begitu, dia ngancem tuh, besok presiden lewat, saya panggil, ya Harun ya majnun.
Jangan dipraktekin. Ya, ini presiden bilang, ya Bahlul ya Majnun. Wah, dibilang Majnun gua katanya. Besok nih itu lewat Harun, betul-betul Bahlul itu nunggu di pinggir jalan. Dia katakan nggak pakai ya Amirul Mukminin, ya Harun, ya Majnun. Yang ngerem dia, Masya Allah, siapa nantangin saya? Ya kan? Kata Harun, mada takul, ya Harun, ya Majnun. Katanya. Harun tuh nggak terima. Kata Harun, yang Majnun tuh kamu. Maka kata Bahlul, ayo kita tes Harun. Dapatnya presiden. Harun, ayo kita tes. Ayo Majnun. Siapa di antara kita ini yang Majnun? Qasruka hadza zairun. Dia tunjuk tuh, istananya kan megah di atas gitu. Dia tunjuk. Istanamu itu zair. Wa hadza baqi. Kuburan ini abadi. Istanamu itu tidak menentukan apa-apa. Tapi kuburan ini, kata Sayyidina Utsman, awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Fa in naja fihi fama ba'dahu aisaru minhu. Fa in lam yanju fihi fama ba'dahu asyad. Kata Bahlul, istanamu itu hilang. Sementara kuburan saya ini abadi. Istanamu itu tidak menentukan apa-apa. Sementara kuburan ini sangat menentukan. Kata Utsman bin Affan, kalau kamu selamat di kuburan, maka langkahmu menuju akhirat itu jauh lebih mudah lagi. Tapi kalau kamu sudah tidak selamat di kuburan, maka setelah kuburan itu jauh lebih dahsyat dan lebih kejam. Kata siapa ini? Kata Bahlul. Maka Harun, saya hidupkan sesuatu yang kekal dan menentukan, dan saya lupakan sesuatu yang menipu dan hilang. Siapa di antara kita yang Majnun? Harun digituin kena seksera bentengnya sekalian, kena mental itu. Kenapa? Urusan akhirat. Sadaqta. Kata siapa ini? Sadaqta. Kata Harun, saya baru kali ini dapat nasihat yang bagus. Ini nasihat memang harus begitu, Pak. Ulama dulu tuh kalau nasihat itu singkat padat. Kalau kita kan nggak muter-muter di ceramah. Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Presiden, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, menjadi pemimpin itu begini-begini, alhamdulillah, Bapak sudah bagi-bagi ini, macam-macam. Ya, lupa. Nanti ujungnya akan lebih baik lagi Bapak kalau mengumrohkan para kiai dan mudah-mudahan saya diajak minimal gitu. Ceritanya panjang gitu. Nah, ini fokus, Pak. Bahlul itu fokus kayak gitu. Maka kata siapa? Kata Harun, ini luar biasa. Ini luar biasa. Maka Bahlul itu diajak naik haji. Masya Allah, Amirul Hajj. Ya kan? Kata Harun, saya mau pergi haji dan saya butuh nasihat yang luar biasa. Nasihati saya yang paling berharga ketika haji. Berangkat Pak Haji. Selesai berangkat nih, haji ini, Harun itu ngelihat orang apa itu? Orang wukuf di Arafah. Kan tumpuk jemaah haji di situ. Kata Harun, Bahlul, sekarang saatnya kamu ngasih tausiah al-mau'izatul hasanah min Syekhul Islam Bahlul ini. Kalau saya mungkin, ya Amirul Mukminin, ini adalah ibadah haji, ini adalah hari yang azim, hari-hari macam-macam lah. Fadlu yaumi Arafah. Bahlul itu nasihatnya singkat, tapi membuat Harun itu tidak bisa tidur. Kata Bahlul, ya Amirul Mukminin, mereka yang wukuf di Arafah ini nanti di akhirat itu hanya ditanya dengan urusan mereka masing-masing. Tapi engkau ayyuhal Harun tidak akan masuk surga atau neraka sampai kamu diminta pertanggungjawaban semua yang kamu lihat dan lebih banyak yang belum kamu lihat. Kata Harun, sadaqta, benar. Pulang ke Baghdad nggak bisa tidur Harun. Ya, kenapa? Masya Allah, kata Harun, lama saya ngasuh. Dari situ banyak ulama mengatakan Harun ar-Rasyid itu menjadi mulai zuhud, menjaga jarak dengan dunia karena nasihat yang dia lihat. Maka dia merasa, ya Allah, saya 2 kali ketemu Bahlul, itu jadi orang baik. Maka dia datang ke Bahlul itu, nyari lagi di kuburan. Kata siapa? Kata Harun, Bahlul, saya sudah menerima 2 kebaikan dari engkau. Sementara engkau belum pernah menerima kebaikan dari saya. Fasalni. Maka saya minta Bahlul, kamu sekarang minta apa, saya kabulkan. Kalau saya
saya pasti minta pesawat pribadi, ya, helikopter biar pengajian itu ringkas, nggak pernah ganjil genap dan macet kan gitu loh. Saya pasti minta bagaimana akses ke Darrohman itu dilebarin jalan depan, itu gusur semua rumah satu apa ini, satu ini, kan pasti minta saya gitu. Kata Harun, minta kamu sekarang, karena saya jauh menjadi lebih baik karena nasihatmu. Kamu minta saya sekarang, saya kasih apa saja. Bahlul itu marah. Kata Bahlul, kamu ini penistaan Tuhan. Ya, kamu itu menistakan Allah. Kenapa? Apa kamu pikir Allah itu yadzkuruka wa yansani? Ya, itu nasihat bagus banget. Apa kamu pikir Allah itu yadzkuruka wa yansani? Memangnya Allah selama ini cuma ingat sama kamu, sehingga kamu dikasih wajah yang tampan, uang yang banyak, kekuasaan yang tidak terbatas, itu kamu anggap Allah ingat sama kamu, dan karena saya miskin di kuburan, seolah-olah kamu mengatakan Allah melupakan saya. Ya Harun, enggak. Nih, saya dengan kamu itu sama-sama ahlullah, sama-sama keluarganya Allah, sama-sama hambanya Allah. Tidak mungkin Allah ngasih kamu terus tidak ngasih saya. Allah juga ngasih saya. Kamu dikasih ketampanan, maka kamu sibuk dengan istrimu. Saya dikasih muka di bawah standar BPS. Ya. Saya ini muka saya jelek, tapi itu karunia Allah. Gara-gara muka saya jelek, saya istiqomah di kuburan. Karena ketika di kuburan itu nggak ada urusan ganteng sama jelek. Coba lihat. Jadi gitu Bu, ya. Ini yang putri-putri ini, yang masih muda-muda ini, kalau dapat suami yang agak salah cetak, itu bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Ayo, kamu kalau punya suami seganteng Nabi Yusuf, saya mau tanya, bisa tidur siang nggak? Hah? Tampangnya nggak kayak Nabi Yusuf, itu laki-laki sekarang aneh-aneh, ya kan? Kalau ini nih ibu-ibu nih sekarang nih, ya Allah kenapa suami saya nggak seganteng itu? Sekarang saya tanya sama ibu, kalau ibu punya suami kayak Nabi Yusuf, setiap keluar dari rumah, itu perempuan se-Jakarta ngejar. Nah, iya Nabi Yusuf itu dikejar, Bu. Bukan minta dinikahi, minta disinai kok. Asal bisa berzina, kata perempuan sama saya udah senang. Bayangin, kalau ibu punya suami kayak gitu, kurus kering nggak? Makan hati nggak, Bu? Makan hati kan alhamdulillah. Sekarang suami ibu pergi kemana-mana, ditanya tetangga, apa enggak khawatir Bu dengan istrinya? Enggak, saya aja nyesel kawin sama dia. Jadi kalau sudah kayak gitu, itu kita paham Allah itu karim. Enggak dikasih suami ganteng, tapi dikasih ketenangan hati. Nah, mau begitu? Hah? Mau? Jelek semua suaminya. Tapi kan kalau kita pikir-pikir, ada benernya kan? Ada benernya kan? Kadang ibu punya suami ganteng kaya tapi nyakitin hati, ya kan? Ada yang casing pas-pasan, ya kan? Nggak ada yang melirik. Itu suami kalau jalan, semua orang memandang dengan wajah penuh belas kasihan, kan enak itu. Dari mana? Kalau wajahnya wajah hijab, terus semua orang ngefans sama suami ibu, apa ibu masih bisa tidur dengan tenang? Enggak juga. Begitu ibu yakin bahwa suami ibu hanya ibu di dunia yang mau, alhamdulillah, itu suami mau kemana saja. Al-Karim, Allah itu maha karim. Yang dibutuhkan kita itu Allah berikan. Allah tahu kalau ibu tuh pencemburu. Allah tahu ada keturunan gangguan jantung. Allah tahu kakeknya pernah kena serangan jantung. Maka supaya cucunya tidak sering jantungan, dikasih suami yang tidak menimbulkan getaran apapun pada semua perempuan. Selesai kan Bu hidup? Selesai kan? Selesai. Jadi melihat suami itu alhamdulillah, ya kan, engkau suamiku yang mendatangkan rasa aman dalam hidupku gitu. Sekalipun ada penyesalan yang banyak, itu lain masalah. Jadi Allah itu maha apa itu? Karim. Maka ini yang perlu selalu dijadikan apa ini? Pegangan hidup. Allah itu maha dermawan, memberi bukan apa yang kita mau, tapi saat kita pantas untuk menerima itu. Maka dulu guru saya itu bilang gini, kata guru saya pakai bahasa Arab, kamu itu kalau minta apa-apa, jangan minta apa yang kamu mau, tapi kamu bilang, ya Allah,
pantaskanlah saya untuk menerima karuniamu apa saja. Jangan sampai Allah memberi kita karunia yang sejatinya kita belum pantas untuk menerima karunia itu, landasannya tidak kuat. Saya kadang-kadang berpikir ya, saya hari ini lumayan Pak, punya popularitas lumayan lah ya, undangan sampai Desember aman itu lumayan lah ya, lumayan lah ya. Artinya saya agak tapi saya kan manusia, pikiran nakal itu kadang ada Mas Fajar, pikiran nakal itu ada gini loh. Saya sekarang begini, ada pikiran saya gini loh, kenapa ya saya sampai di tahap seperti ini saat uban saya itu udah banyak. Kenapa saya sampai pada tahap seperti ini? Ketika kondisi tubuh saya itu tidak sekuat dulu. Dulu saya waktu sekolah, itu nggak tidur 2 hari itu biasa. Sampai sekarang, tanya sama Fadil sama yang biasa ikut saya, itu saya tetap melatih dalam seminggu sekali, itu ada 1 malam memang saya nggak tidur. Bukan untuk apa? Untuk melatih kalau 1 hari nanti saya menghadapi kondisi yang saya tidak bisa tidur, itu maka saya sudah terbiasa. Jadi dulu saya dilatih gitu. Jadi saya kalau pagi itu terbiasa nggak sarapan banyak. Yang banyak sarapan tuh yang ngikutin saya. Yang ngikutin saya itu ampun. Saya kalau apalagi sarapan di hotel, saya jarang mau turun. Cukup ada kopi, ada teh, ya udah cukup itu saya. Tapi yang ngikuti saya, Masya Allah, saya telepon, udah siap mobil? Belum, masih sarapan. Masya Allah, udah 40 menit saya nunggu orang sarapan gitu saya. Ya. Saya dulu itu punya kekuatan seperti itu. Tapi hari ini tetap terbatas. Begitu nggak tidur 1 malam atau 2 malam, itu rasanya saya tuh hanya kepengen 1 tidur. Saya berpikir ya, kenapa saya sampai pada seperti ini? Itu saat kondisi tubuh saya itu nggak sekuat dulu. Kalau sekuat dulu saya bayangin, Masya Allah, saya bisa ceramah pagi, siang, malam, sore. Sekarang hari ini kadang-kadang pagi nggak tidur, malam nggak tidur, pagi itu biasanya saya 2 hari saya nyerah. Saya pasti bilang saya butuh tidur. Bahkan kalau udah susah tidur itu, saya kadang-kadang punya waktu dari jam 11 sampai sore. Itu kadang-kadang udah nggak tidur semalaman, itu nggak bisa tidur. Saya minum Antimo, ini endorse ya, biar Antimo laku lah ya. Itu kan obat tua, udah nggak ada orang minum Antimo. Saya minum Antimo 2 kadang-kadang, terus tidur saya. Begitu tidur saya terbangun, iya ya, ternyata saya sudah tidak fit seperti dulu. Ada pertanyaan seperti itu. Tapi saya berpikir, seandainya waktu umur 20 tahun, saya mendapatkan apa yang setelah umur saya 50 tahun saya dapatkan, hancur saya. Kenapa? Sejatinya, saya belum selesai dengan diri saya. Maka kalau karunia itu turun pada saat usia saya 20 tahun, mungkin hidup saya berantakan. Ya, mungkin hidup saya berantakan. Bayangin, kalau umur 20 ya, belum nikah, tuh punya kayak gini sekarang. Masya Allah, mungkin istri saya setiap kecamatan loh gitu loh. Kenapa demikian? Karena saya belum punya fondasi yang kuat. Hitungannya, hitungan orang kan berbeda ya. Ya, saya itu kadang-kadang ngomong sama istri saya kalau 1 pesawat itu salah kita ini. Kenapa? 1 pesawat, kalau nanti jatuh hilang dua-duanya. Bener kan? Kenapa? Punya anak. Dulu saya naik pesawat biar dibanting kayak apa, tenang, nggak jatuh kata saya. Kenapa? Ini teknologi Boeing. Sekarang kadang-kadang turbulensi sedikit itu yang diingat banyak. Anak saya dan Rohman pengajian itu yang saya ingat gitu. Kenapa? Oh iya ya, ternyata manusia itu sejatinya Allah selalu memberi itu berdasarkan kepantasannya. Jadi kita itu jangan sering protes sama Allah. Kalau nggak dapat belum pantas, itu aja. Dan kan mikir ya, saya kalau lagi ngaji kayak gini kan mestinya ya Gubernur DKI masa nggak bisa sih gitu loh ya, masa DPR itu nggak bisa sih, masa ini nggak bisa sih. Tapi saya bilang, oh mungkin saya nggak pantas di sana. Saya mungkin pantasnya di sini. Kenapa? Semua yang Allah berikan itu kok mengarahnya ke sini. Itu kan seakan-akan Allah memberi isyarat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Maka oh ya, berarti di sini. Di sini aja. Ketika di sini saja, itu saya bilang Allah itu maha karim. Saya
kadang-kadang tuh bercanda sama Fadil. Ya, kadang-kadang kita naik mobil, itu dikawal sama polisi. Dikawal polisi yang bener, ya, pakai PJR yang bener, standar menteri. Yang masuk ke tol itu enggak pakai bayar gitu. Saya bilang sama Fadil, ya, ini kita sudah jadi kayak menteri. Oh ternyata kayak menteri itu begini rasanya. Alhamdulillah kata saya pernah dari tempat acara naik mobil sampai naik pesawat persis menteri. Tapi rasanya menteri belum pernah merasa jadi kiai. Tapi saya pernah merasa jadi menteri. Saya bilang sama adik saya, Faruk tuh pernah saya ajak haji. Itu haji yang super istimewa betul. Ya, itu kan yang ngundang itu Menteri Haji dan Menteri Pertahanan Saudi. Itu haji saya, itu turun dari pesawat, itu tidak lewat bandara. Langsung turun di tangga pesawat tuh diturunkan saya dengan Faruk. Mana saya sarungan lagi, orang ini tamu negara mana? Oh, saya sarungan pakai baju pendek ya dari Dubai itu, pakai baju pendek, pakai sarung gitu loh. Ya, saya turun itu langsung kata Faruk, Kak Faiz saya ikut ya. Iya ya ikut, ditarik Faruk sama ajudannya menteri. Maaf, ini mobilnya satu-satu. Masya Allah. Saya ngapain mobil satu-satu? Mobilnya gede SUV BMW itu. Kan ini ada enggak, kami nanti dimarahin Pak. Ini kata orang Arabnya ini protokolernya bilang Bapak satu-satu. Saya dikasih kamar. Saya bilang sama Faruk, ini main bola cukup kata saya. Kamu udah di sini. Kata nggak bisa Pak. Adik Bapak harus di kamar yang lain gitu loh. Saya mikir-mikir, iya ya. Saya mungkin haji ini itu lebih enak dari Menteri Agama Indonesia. Gitu. Tanya sama Faruk. Begitu selesai dari Arafah, di Arafah itu, saya itu ada di glamping, karpet tebel, kamarnya itu ada air panasnya, hebatnya ada TV satelitnya. Saya cek RCTI ada juga, Masya Allah. Ini kalau dangdutan kerennya di Arafah. Masya Allah. Saya mikir, oh iya ya, ternyata jadi orang berkuasa itu, kekuasaan itu dahsyat betul. Saya diajak makan, tanya Faruk. Restorannya itu selebar ini. Yang makan itu paling 30 orang. Tanya Pak Sandiaga, yang itu Pak Sandiaga sama orang Inggris satu itu, saya baru tahu itu senator. Dia bawa pesawat pribadi ke Jeddah itu. Itu saya bilang, ini ketika, ya Allah, dahsyat betul kekuasaan. Nggak ada orang Indonesia itu bisa wukuf di Arafah kayak saya. Itu nggak ada. Undangan raja juga nggak begitu. Itu saya betul-betul nyaman betul. Begitu azan, itu dapat mobil yang paling depan keluar dari Arafah. Bayangin. Ya sampai di Musdalifah belum isya. Dimasukin ke kebun Pak, di Musdalifah itu. Begitu di kebun, kambing guling, toilet, air panas. Saya bilang wisata ke Lembang kita ya. Saya mabit di situ. Begitu mabit, malam itu kata Menteri Agama Saudi itu, Menteri Haji Saudi, rombongannya pisah Pak Faiz. Bapak ikut lebih cepat lewat rombongannya Wazaratul Difa, Menteri Pertahanan Saudi, ikut saya. Tahu, lempar jumrohnya dari jendela mobil. Cuma nggak ada sopan-sopannya saya sama jumroh. Hebat, batunya itu ada di dalam mobil. Jadi udah disiapin kantong, saya pikir roti asal. Oh batu kata saya. Saya ikat dengan Faruk bawa, nanti kita turun. Tahu-tahu, loh kok kemina? Kok langsung masuk ke Jamarot itu mobilnya? Kata silakan lontar jumroh. Saya bilang saya turun, nggak turun juga nggak apa-apa. Kami akan merapat betul di situ. Karena pakai SUV tinggi, ya dibuka aja kacanya, tinggal lempar. Wah, Masya Allah kata saya. Ini kalau Sayyidina Umar lihat marah. Ya. Saya bilang, ketika seperti itu, bukan untuk saya nikmati. Lalu saya bilang, ini Allah ini maha karim. Tahu Faiz ini biasanya antri, tidak pernah naik mobil bagus kayak gini. Ini loh Faiz, rasanya naik SUV 7 miliar di Indonesia. Ya ini rasanya. Sudah kamu rasakan kan? Sudah. Lama-lama bosan sendiri saya. Kenapa? Tiap hari ketemu itu. Makan, ya makan. Untung saya itu orang yang biasa ke luar negeri. Jadi kemana-mana tuh udah tahu bawa sambal terasi, bawa kayak abon-abon gitu. Saya 2 hari kumpul sama Arab-Arab itu tidak bisa makan Pak. Kenapa? Nyemilnya kambing. Kurma itu dikasih tahu saya, ini kurma mahal Pak. Ini kurma nggak ada di toko. Saya cium-cium. Kok bau sate kambing ya kurmanya? Ternyata kurma itu diolah dengan olahan apa itu? Kambing. Jadi rasanya itu unik. Saya makan kambing lagi, kambing. Wah, pulang bandar kata saya. Itu namanya Allah Maha apa itu? Karim. Ini bukan saya mau pamerkan. Allah tuh Maha Karim. Ketika kita menerima itu bukan kemudian saya bermimpi jadi itu. Oh ya,
Sudah, saya sudah merasakan itu. Dan saya perlu bersyukur karena yang itu tidak pernah merasakan ngaji hikam kayak begini. Ya, saya ngerasain jadi menteri, sudah. Tapi saya bercanda sama menteri, Pak Menteri nggak bisa merasakan jadi saya. Coba sekarang, menteri datang ke sini ngaji hikam, kan bingung dia mau ngomong apa. Iya kan? Iya. Tapi saya diperlakukan seperti menteri, sudah. Di bandara yang nggak pakai diperiksa, itu udah berkat apa? Berkat TikTok, gitu kan? Enak saya di Soekarno Hatta itu, kalau ada orang salaman, Gus Faiz ya, iya, alhamdulillah Gus, saya muridnya. Oh iya, alhamdulillah, murid di mana? TikTok. Oh, udah, oke. Lihat nih. Lalu saya diajak, ayo Gus, kita ke sini. Oh iya iya, saya bilang, oh saya mau ke atas dulu nih kan pemeriksaannya panjang. Nggak usah Gus, kita ngopi aja di sini. Saya mau boarding. Tenang. Saya baru tahu kalau dia itu petinggi di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Dia lewat orang tuh, Pak, saya soalnya nggak mungkin dia hormat sama saya. Oh saya sering lewat orang ini nggak pernah hormat, pasti hormat sama yang ini. Dia kan, oh iya ya, ternyata jadi orang VVIP itu kayak begitu. Saya rasakan. Dan itu harus saya paham. Allah itu karim. Apa yang pantas diberikan, itu diberikan. Dan tanpa saya pernah meminta, kalau Allah pernah memberikan itu kepada saya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, saya harus punya keyakinan bahwa pada saat yang sama, dalam bentuk yang berbeda, Allah juga menyediakan itu kepada saya dalam bentuk yang lain. Nih, Faiz, kamu sering ngajarin ikhlas. Nih, iya kan? Saya ini kan sering ngajarin ikhlas. Tapi saya nggak pernah kan merasakan ikhlas itu gimana. Kata Allah, nih saya maha dermawan, saya ajarin kamu ikhlas. Pernah. Itu habis acara, itu panitianya cepat salaman sama saya. Biasa kan ngasih amplop, saya terima. Sudah, saya masukkan begini. Jalan, saya haus, turun sama Fadil. Bil, bayar uang cash saja, ini ada amplop, kata saya. Begitu saya tarik, Masya Allah, ini amplopnya MC, isinya jadwal acara itu loh. Ya Allah, ini kayaknya MC-nya itu yang dikasih tahu sama Reza, ini amplopnya guru kamu kan ya? Iya, rupanya yang dikasih ke saya, itu bukan amplop Pak, tapi tertib acara itu loh yang dia pegang di limbah. Begitu saya keluarin di Alfa, loh kok tipis kan? Jadwal acara gitu. Fadil, oh bawa kartu kan? Bawa, udah bayar dulu kata saya. Iya. Saat itu tandanya Allah karim sama saya. Kamu tuh ngomong ikhlas tuh enak. Kamu tahu nggak sih rasanya ikhlas tuh kayak apa? Ternyata ikhlas itu nggak enak juga kadang-kadang. Begitu, astagfirullah. Itu pengalaman. Nah, itu namanya Allah itu sedang mengajarkan saya apa itu? Ikhlas. Nah, saya pernah, ini cerita aja, kan lebih enak cerita. Artinya apa yang kita alami itu ya, ini kita amalkan. Saya pernah, betul-betul tidak bawa uang. Memang Allah itu adil. Saya tuh tidak bawa uang. Kata saya, yang ngundang saya, ini orang hebat, tim suksesnya orang hebat. Saya nggak cerita. Begitu dia, ini saya bukan diundang beliau sekali dua kali, berkali-kali ngaji. Begitu selesai ngaji, orang ini salaman. Orang ini salaman biasa. Terus dia ngasih apa itu? Goodie bags. Gitu loh, goodie bag. Saya pikir, ini agak beda ngajinya. Ini kalau pakai goodie bag, ini tebal sekali rasanya. Kan mungkin kan nggak pantas diserah terimakan dalam bentuk besar, maka ditaruh di goodie bag. Gitu. Maka saya itu ampun-ampunan itu di jalan. Anak saya WhatsApp. Bih, saya mau beli ini. Beli? Kata saya. Kenapa? Sekantong uang, kata saya. Ini tinggal nyari ATM store tunai, kata saya. Selesai urusannya. Anak saya itu, WhatsApp saya. Biar dia ini. Bayar. Mana? Bayar. Saya nggak pernah lihat isinya. Gitu. Dan perjalanan ini lumayan macet di Jakarta 2 jam. Sementara permintaan ke handphone, itu banyak sekali. Istri saya ngomong, bayar. Oh ini ambil. Saya mikir. Bayar aja, uang banyak. Begitu sampai di rumah, saya buka, isinya buku. Buku orang politisi ini, buku. Saya pikir, astagfirullahaladzim, iya ya. Allah itu maha apa itu? Adil. Saya itu kan sering bilang, ngajar itu karena Allah, bukan karena amplop. Allah itu dermawan betul, ngajarin saya seperti itu. Nah, kalau sudah begitu Pak, hidup itu pahami. Allah yang memberi kemarin saya uang banyak,
Itu Allah juga yang memberi saya buku yang saya anggap sebagai apa ini. Itu yang penting. Itu yang penting. Kalau kita percaya dengan seperti itu, dulu di Baghdad itu guru saya, sehari Jumat itu pernah cerita, beliau itu jarang lucu, tapi satu kali itu lucu. Ya. Di masjid itu beliau cerita, dulu ada orang model bahlul juga, namanya Ashab. Itu datang ke khalifah. Jadi orang ini orang nggak punya pekerjaan, tapi orangnya itu nyenengin orang. Maka presiden ini senang. Orang itu pernah satu ketiga kejadiannya itu, ini orang presiden tuh nggak suka makan, nggak kehilangan nafsu makan. Tapi ngelihat dia makan di depan dia nafsu banget, itu yang nggak mau makan jadi kepengen makan. Maka dia bilang, pokoknya kamu setiap makan, itu setiap saya makan siang, kamu datang ke sini ya. Pokoknya kamu temanin saya makan. Maka orang ini, ya bukannya mau, doyan, tiap hari ke istana, urusan gimana apa? Makan. Dan raja ini selalu ngelihat Khalifah Abbasiyah ini makan ini, dia apa? Wah enak, dia coba. Oh iya ternyata enak. Satu ketiga orang ini dikasih buah yang seperti timun, namanya kusa. Cuma ada di Arab. Kusa itu persis sama timun, tapi kayak pare. Tapi bukan pare. Kalau di Indonesia pare itu kan pahit. Ini kusa itu timun ini biasanya dimasak, memang tidak dimakan kayak lalapan. Mirip dengan timun, rasanya nggak enak. Saya sampai sekarang nggak mau walaupun udah lama di Arab. Ini dikasih kusa. Kusa itu ada kata orang Arab enak. Maka si Ashab ini itu begitu makan tuh enak. Si Khalifah bilang, masa enak rasanya? Ya ini kok makannya dikasih kambing makan, dikasih ayam, semua makanan tiap hari dia makan. Begitu dia lihat makan itu, apa enak ya? Khalifah nyoba, rasanya nggak enak, sampai muntah. Dia berhentiin itu, berhenti makan. Ini kan nggak enak, kok kamu lahap? Dia cobain, oh iya nggak enak. Kata Khalifah, ya kamu baru tahu nggak enak sekarang. Tadi nggak ngerasa? Enggak Tuhan. Kenapa? Karena selama ini Tuhan selalu memberi makanan saya yang enak-enak. Maka sebelum makan, saya sudah percaya bahwa yang Tuhan berikan itu adalah yang paling enak. Maka tadi ketika saya makan, itu saya kehilangan rasa selama ini karena di dalam benak saya ini makanan mahal dan makanan enak. Tuh. Kalau udah kayak gitu, lempeng hidup kita. Ya. Allah yang ngasih kita napas. Itu juga Allah yang ngasih ketentuan kamu harus pakai ventilator. Allah yang ngasih kita rezeki, itu Allah juga yang kadang-kadang mencabut dari kita rezeki. Tapi semuanya itu dalam kerangka bahwa Allah itu Maha Dermawan. Jadi ngajinya sampai di sini dulu, ya. Ini adalah simbol dari kebersihan hati, dari melihat keutuhan kesempurnaan Allah, bahwa Allah itu Maha Dermawan, maka Allah akan memberi apapun yang dibutuhkan oleh manusia tanpa orang itu meminta. Ketika kita tidak pernah belajar ikhlas, maka Allah akan memberikan bagaimana caranya saya ikhlas tanpa saya harus meminta. Karena redaksi tadi itu tidak pernah saya meminta untuk tidak dapat amplop. Saya selalu minta dalam hidup saya, ya Allah berikan saya rezeki. Tapi karena Allah dermawan itu tanpa diminta ngasih. Maka ketika Allah menghilangkan amplop saya itu karena Allah ingin memberi sesuatu yang tidak pernah saya minta, bagaimana belajar ikhlas dan sabar. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita gerakkan ke majelis ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Sebelum saya tutup, ini ada teman saya ngajak dan saya juga berminat, tapi tidak cepat, dalam waktu yang cepat. Ada orang ngajak saya itu ke Mesir karena suka ngelihat saya ngaji hikam. Maka ada travelnya juga. Saya kepengen mungkin nanti habis lebaran atau di tahun yang akan datang, itu saya kepengen mau umroh tapi sambil ngaji hikam di samping makamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari di Mesir. Ya, jadi ngaji hikam itu di samping makamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena Dar Rahman itu sering baca burdah
Yang kedua, saya kepengen baca burdah itu di makamnya Imam Busiri. Kemudian yang terakhir, baca Sahih Bukhari di samping makamnya Ibnu Hajar Al Asqalani. Ya, nanti bonusnya ngelihat Firaun itu doang, ya, bonusnya ngelihat Firaun itu doang, ya. Nah, saya kepengen membuat satu perjalanan itu yang betul-betul melekat pada tradisi ahli sunnah wal jamaah. Nanti di Mekah umroh itu tidak cuma urusan Ka'bah, tapi ada urusan makam Rasulullah. Selama ini orang umroh itu fokusnya hanya Ka'bah, tawaf dan sebagainya, tapi melupakan aspek satu, bahwa makam Rasulullah itu adalah tempat yang paling baik untuk dijadikan tawassul kepada Allah. Kemudian di bumi Mesir itu banyak sekali ulama yang memberikan legasi panjang terhadap keilmuan. Misalnya Imam Busiri itu dengan burdah yang dibaca setiap malam Senin, itu kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini kan silsilah murid semua ini, dengan Abu Hasan As-Sadilinya di Umayyah. Kemudian hadis itu adalah faqih yang terkenal dan ahli hadis, namanya Imam Ibnu Hajar. Selama ini saya sudah pernah, ya, artinya secara pribadi di depan makam Ibnu Hajar, saya kadang ngambil Sahih Bukhari, saya baca secara pribadi, saya buka handphone, ada beberapa muktatofat dari burdah yang saya baca di depan secara pribadi, ada bagian dari hikam yang saya katakan kepada Ibnu Athaillah Anaza, ya kan, qaimun baina yadaika ya maulana, saya ada di kamu, saya nastafidu kami macam dari kitab apa ini, hikam. Maka saya kepengen satu hari nanti, ya nanti akan diumumkan satu hari nanti, ngajinya tetap di sini gitu loh. Tapi di antara ngaji sini dengan ngaji bulan depan, kalau ada kesempatan, saya sendiri tidak rencana sampai umroh. Tapi kalau memang bisa sampai umroh, tidak apa-apa. Tapi rencana saya adalah ziarah ke makam aulia yang ada di Mesir, ada di sana Imam Syafi'i. Kita baca bagian dari fikih Syafi'i, misalnya ketemu dengan makamnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, misalnya membaca bagian tertentu dari tafsir Jalalain. Ya tentunya memang nanti dibatasi, nggak bisa banyak-banyak. Kalau 50 itu rombongan, bukan pengajian gitu ya. Nah, tapi saya ingin pada satu hari itu kita wujudkan. Tentu buat mereka yang punya uang, kalau tidak punya uang itu punya kesempatan menabung. Siapa tahu nanti dengan keinginan, ya, bertawassul kepada Rasulullah di Madinah, mengerjakan ibadah umroh sebagai bukti ketundukan, mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim di masa lalu, kemudian dengan syariat Nabi Muhammad, kemudian setelah itu bisa napak tilas tentang pengajian yang sering kita baca. Itu saya ingin pada satu masa itu di angka, kalau tidak salah, tidak lebih dari antara 30 sampai 35 juta itu sudah mencakup perjalanan keseluruhannya. Ini bukan iklan travel, ya, ini bukan iklan apapun, ini hanya keinginan ngaji hikam di samping dan di masjidnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, membaca burdah dan membaca manaqibnya Imam Busiri itu di depan makamnya di Alexandria, kemudian Imam Ibnu Hajar dan imam yang lain. Jadi kalau biasanya di Mesir itu ngelihat piramid dengan sungai Nil, itu kita robah, ngelihat makam ulama dan jejak keilmuan. Nanti di sana ke Mekahnya kita akan katakan tradisi umrohnya itu adalah tradisi ahlus sunnah wal jamaah, karena banyak sekarang bimbingan ibadah umroh itu yang kadang-kadang keluar dari tradisi ahlus sunnah ala kita, ya. Nah, saya juga sekarang sedang nulis buku, ya, itu bagaimana ibadah haji dan ibadah umroh disatukan dengan tradisi ahlu sunnah pada aspek tawassul, tabarruk dan banyak hal. Nanti tentu kalau bisa disampaikan kepada masyarakat, ini buku bukan tertutup tapi terbuka agar kita semua itu dicatat oleh Allah menjadi salah satu dari mata rantai yang menjaga dan merawat ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.